lagi di Budi Luhur News. Masih di kawasan Jakarta Pusat, di sana terdapat tempat yang bisa dijadikan kawasan edukasi, yaitu Museum Taman Prasasti. Museum ini berisi pemakaman yang ada tokoh terkenal dan peninggalan sejarah Belanda. Di dalamnya terdapat 3.000 batu nisan yang diperuntukkan bagi para bangsawan Belanda pada masa VOC berkuasa. Seperti apa tempatnya? Berikut laporannya. Inilah Museum Taman Prasasti, bertempat di daerah terbuka seluas 1,3 hektar di daerah Tanah Abang 1, Jakarta Pusat. Museum ini menyimpan berbagai peninggalan sejarah yang sangat bernilai. Didirikan sejak tahun 1795, dikenal sebagai Kebon Jahe Kober. Pemakaman ini diperuntukkan bagi para bangsawan dan pejabat tinggi Belanda pada masa VOC berkuasa di Batavia. Namun seiring dengan waktu, pemakaman sempat ditutup dan kemudian dibuka kembali pada tahun 1977 oleh Gubernur DKI kala itu, Bapak Ali Sadikin. Beberapa tokoh penting Belanda pernah dimakamkan di sini, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Eko Wahyudi, pemandu wisata Museum Taman Prasasti. Dengan pemakaman aslinya di sini menyimpan kurang lebih hampir 3.000 batu nisan. Tapi setelah dijadikan museum yang ditata, yang bisa dipamerkan itu sekarang kurang lebih 1.000. Nah, dari 1.000 batu nisan itu memang ada beberapa tokoh terkenal yang biasa dicari atau orang datang ke sini ingin mengenalnya. Salah satunya yaitu Dr. H.F. Roll. Dr. H.F. Roll itu pendiri Stovia. Stovia itu kan sekarang yang jadi sekolah kedokteran. Nah, selain Dr. H.F. Roll, di sini juga ada batu nisannya Olivia Mariamne Raffles, yaitu istri pertama Gubernur Raffles yang terkenal dengan peninggalannya yaitu Kebun Raya Bogor. Terus di sini juga ada Jenderal J.H.R. Kohler, yaitu panglima perang yang ditugaskan untuk mengalahkan Aceh pada waktu itu. Nah, di belakang saya ini kan berbentuk patung pastur. Nah, memang dia itu dulunya seorang pastur namanya Van der Grinten. Nah, selain membuat patungnya, pemerintah Belanda juga membuat ornamen kegiatan dia semasa hidup. Maka kalau dilihat dari dekat itu tempat pijakan beliau itu ada semacam kayak lukisan tentang kegiatan dia yang suka mengobati orang sakit, yang suka merawat anak kecil. Nah, disitulah digambarkan. Mungkin saking terkenalnya beliau, maka dibuatlah pemakamannya seperti itu. Kalau tengkorak itu batu nisannya Peter R. Buffett. Peter R. Buffett kebetulan itu tidak dimakamkan di sini. Pemakaman beliau itu dulunya ada di sekitar Jalan Pangeran Jayakarta. Nah, kenapa bentuknya seram? Karena memang beliau itu dicap sebagai seorang pemberontak. Nah, karena dicap sebagai seorang pemberontak, makanya dia dijatuhi hukuman, tangannya, kakinya itu diikat kepada 4 ekor kuda lalu ditarik berbarengan. Karena hukuman pada masa itu ada yang mengatakan bahwa kalau sampai mereka bisa mempertahankan badannya, berarti mereka nggak bersalah. Istilahnya kudanya capek duluan gitu. Ya namanya dia narik, kita nahan dong. Nah, tapi kalau seandainya kita nggak kuat ya kita meninggal. Hukuman matinya dulu seperti itu. Tanah dan bangunan Peter R. Buffett itu nggak boleh ada yang ngebangun atau yang memanfaatkan. Nah, kutukan itu kan dari tahun 1777 sampai bertahan sampai Jepang datang. Selain memiliki nilai sejarah, keberadaan Museum Taman Prasasti di ruang terbuka memberikan peluang untuk pengunjung dapat mempelajari latar belakang orang yang disebut pada batu nisan. Ada kaitannya dengan sejarah kota Jakarta untuk lebih mengenal keberadaan Museum Taman Prasasti kepada masyarakat umum. Belakangan ini, Museum Taman Prasasti sering digunakan sebagai lokasi syuting video klip dan foto-foto kenangan maupun kegiatan-kegiatan lomba.
jadi Tir, di Museum Taman Prasasti ini itu tuh berdirinya pada tahun 1795. Museumnya juga pernah ditutup lalu dibuka lagi oleh Gubernur DKI pada saat itu yaitu Ali Sadikin. Oh, jadi pernah ditutup dan dibuka kembali oleh gubernur saat itu. Iya, nah ngomong-ngomong nih Tir, kamu pernah nggak nih datang berkunjung ke tempat itu? Oh, sebelumnya pernah. Saya pernah hadir ke sana, saya pernah berkunjung dengan teman-teman pastinya, dan saya menjadikan objek wisata untuk foto bersama teman-teman pastinya. Wow, jadi tempat ini tuh bagus banget ya, apalagi sangat direkomendasikan untuk warga kampus. Benar banget. Untuk teman warga kampus yang ingin melakukan sesi foto bersama dengan teman-teman, mungkin dengan suasana yang sedikit mistis, bisa datang ke museum Taman Prasasti ini untuk melakukan sesi foto bersama. Tapi tidak juga lupa, Det, di sini juga terdapat kuburan-kuburan dari zaman prasejarah Belanda pastinya. Wow, itu berarti tempatnya bagus juga ya untuk kawasan edukasi, karena di situ terdapat peninggalan sejarah Belanda. Nah, warga kampus, jangan kemana-mana, tetap di Budi Luhur News.